warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Lestaluhu, jurusan PGSD semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang media pembelajaran dan TIK. Ada 6 poin pembahasan materi. Yang pertama, hakikat media pembelajaran dan TIK. Kedua, fungsi dan manfaat media pembelajaran. Ketiga, kriteria pemilihan media pembelajaran. Keempat, pengelompokan media pembelajaran dan karakteristiknya. Yang kelima, lingkungan sebagai media pembelajaran. Dan yang keenam, evaluasi media pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk pada poin pembahasan yang pertama, yaitu hakikat media pembelajaran dan TIK. Di sini ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang pengertian hakikat media pembelajaran dan TIK. Yang pertama, menurut Rohman, media pembelajaran secara umum adalah segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu guru dalam penyampaian materi pelajaran kepada siswa dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Yang kedua, menurut Rusman, teknologi informasi dan komunikasi adalah seperangkat teknologi yang memfasilitasi penggunanya dalam berbagai kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, serta segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Selanjutnya, macam-macam media pembelajaran dan TIK. Yang pertama, media auditif. Media auditif adalah media yang mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio dan kaset recorder. Yang kedua, media visual. Media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan, digunakan untuk membantu indera penglihatan pada saat menerima mata pelajaran, seperti gambar, diagram, chart, peta atau globe, slide film, dan film bisu. Yang ketiga, media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Media ini dibagi ke dalam audiovisual diam dan audiovisual gerak. Audiovisual diam merupakan media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film, bingkai suara, film rangkai suara, dan cetak suara. Sedangkan audiovisual gerak adalah media yang menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film suara dan video kaset. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis TIK yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu kelebihan dari pembelajaran berbasis TIK. 1. Melalui TIK, gambar-gambar dapat lebih mudah digunakan dalam proses belajar mengajar dan memperbaiki daya ingat para murid. Yang kedua, melalui TIK, para pengajar dapat dengan mudah menjelaskan instruksi-instruksi yang rumit dan memastikan pemahaman dari para murid. Yang ketiga, melalui TIK, para pengajar dapat membuat kelas interaktif dan membuat proses belajar mengajar lebih menyenangkan yang dapat memperbaiki tingkat kehadiran dan juga konsentrasi dari para peserta didik. Yang berikutnya, kekurangan dari pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama, permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian alat tersebut. Yang kedua, terlalu mahal untuk dimiliki dan sering terjadi penyalahgunaan teknologi. Dan yang ketiga, kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang sangat minim dengan dalam penggunaan TIK. Selanjutnya masuk pada poin pembahasan materi yang kedua, yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media dalam arti sempit berarti bahan dan komponen-komponen alat dalam sistem pembelajaran. Dalam arti luas, media pembelajaran berarti memanfaatkan secara maksimum semua komponen sistem dan sumber belajar di atas untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Sedangkan istilah pembelajaran atau pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan pembelajar. Menurut UU Sikdiknas nomor 20 tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibimbing
oleh pendidik untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik yang dapat meningkatkan intelektual siswa serta dapat mampu mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran. Menurut Azhar, pengertian media pembelajaran adalah alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sebuah alat bantu guru dalam pembelajaran untuk mempermudah pendidik menyampaikan informasi kepada peserta didik ketika dalam proses kegiatan mengajar. Yang selanjutnya, fungsi media pembelajaran. McCown dalam bukunya mengemukakan 4 fungsi media. Yang pertama, mengubah titik berat pendidikan formal. Kedua, membangkitkan motivasi belajar. Ketiga, memberikan kejelasan. 4, memberikan stimulasi belajar. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Dan yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, waktu, dan ruang. Materi selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran. Dalam memilih media pembelajaran ada beberapa kriteria yang digunakan, yaitu 1. Ketepatannya dengan tujuan pengajaran. 2. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran. 3. Kemudahan memperoleh media. 4. Keterampilan guru dalam menggunakannya. 5. Tersedia waktu untuk menggunakannya. Selain kriteria di atas, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran, yaitu 1. Tujuan. 2. Efektivitas. 3. Kemampuan guru dan siswa. 4. Fleksibilitas. 5. Kesediaan media. 6. Manfaat. Dan 7. Kualitas. Selanjutnya, proses pemilihan media pembelajaran. Secara umum, prosedur pemilihan media pembelajaran ada 3 langkah, yaitu 1. Menentukan apakah pesan yang akan disampaikan itu merupakan tujuan pembelajaran dan hanya sekedar merupakan informasi atau hiburan. Yang kedua, menetapkan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau instruksional dengan alat bantu mengajar. Yang ketiga, menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar tersebut akan digunakan strategi efektif, kognitif, atau psikomotorik. Selanjutnya, materi yang keempat, yaitu pengelompokan media pembelajaran dan karakteristiknya. Di sini ada 5 kategori media pembelajaran menurut Syed Yossari, yakni 1. Pengelompokan berdasarkan ciri fisik. Terdiri atas 2, yaitu media pembelajaran 2 dimensi, contohnya grafik, foto, peta, gambar, dan papan tulis. Yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi, contohnya model, prototipe, bola, kotak, meja, dan mobil. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan unsur pokoknya. Yang pertama, media audio, media yang menghasilkan bunyi, contohnya audio kaset, tape recorder, dan radio. Yang kedua, media visual, contohnya media 2 dimensi dan media visual 3 dimensi. Dan yang ketiga, media audio visual, media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam suatu unit media, contohnya TV, film, rangkai bersuara, halaman bersuara. Selanjutnya, pengelompokan berdasarkan pengalaman belajar. Menurut Thomas dan Suciono 2005, mereka mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi 3 kelompok. 1. Pengalaman melalui informasi verbal.
berupa kata-kata lisan yang diucapkan oleh pembelajar termasuk di dalam media. Kedua, pengalaman melalui media nyata, berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa. Ketiga, pengalaman melalui media tiruan, berupa tiruan atau model dari suatu objek, proses, atau benda. Yang keempat, pengelompokan berdasarkan penggunaan, terdiri atas dua. Yang pertama, berdasarkan jumlah penggunanya. 1. Media pembelajaran yang penggunaannya secara individual oleh peserta didik. Kedua, media pembelajaran yang penggunaannya secara berkelompok atau kelas. Yang ketiga, media pembelajaran yang penggunaannya secara massal, misal televisi, radio, film, dan slide. Yang kedua, berdasarkan cara penggunaannya. 1. Media tradisional atau konvensional. Contohnya, peta, simbol-simbol grafis, dan gambar berseri. Yang kedua, media modern atau kompleks. Contohnya, seperti komputer diintegrasikan dengan media-media elektronik lainnya. Materi yang selanjutnya, materi yang kelima, lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama, pengertian lingkungan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Yang selanjutnya, tujuan lingkungan sebagai media pembelajaran. 1. Meningkatkan kesadaran lingkungan. Kedua, pembelajaran aktif. Ketiga, pengembangan keterampilan. Keempat, penyadaran dampak lingkungan. Kelima, pemahaman tentang keanekaragaman. Yang keenam, mendorong inovasi. Yang selanjutnya, jenis lingkungan sebagai media pembelajaran. 1. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencarian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, serta struktur pemerintahan. Yang kedua, lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, dan flora dan fauna sumber daya alam. Yang ketiga, lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya, irigasi atau pengairan, bendungan, pertamanan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya, materi yang keenam, yaitu evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, pengertian evaluasi media pembelajaran. Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu atau ketentuan kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lainnya berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Selanjutnya, tujuan evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, mengetahui efektif tidaknya media pembelajaran. Kedua, mengevaluasi apakah media pembelajaran hemat biaya ditinjau dari hasil pembelajaran siswa. Yang ketiga, apakah media pembelajaran sudah memberikan kontribusi terhadap hasil belajar siswa. Yang keempat, mengetahui apakah isi pelajaran disajikan dengan benar menggunakan alat peraga. Dan yang kelima, mengetahui tanggapan siswa. Selanjutnya, kriteria evaluasi media pembelajaran. Menurut Nana Sutjana dan Ahmad Rifai, 1. Ketetapan dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, kemudahan dalam memperoleh media. Yang ketiga, keterampilan guru dalam menggunakan apapun jenis media yang diperlukan. Yang keempat, tersedianya waktu untuk menggunakannya. Dan yang kelima, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Baik, itulah penjelasan 6 poin materi media pembelajaran dan TIK dari saya. Bila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.